Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan presentasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Acep Sunandar. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan, saya akan melakukan presentasi dan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility atau yang lebih kita kenal dengan CSR perusahaan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian yang terdiri dari pengertian, kemudian ada definisi dari beberapa ahli, selanjutnya manfaat, jenis, model, dan bentuk-bentuk, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari CSR perusahaan. Pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility? Atau apa sih itu CSR? Di sini definisinya yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat baik berupa kepedulian, lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat guna menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, CSR itu sendiri memiliki definisi lain yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada atau didirikan. Jadi semakin besar suatu perusahaan atau organisasi, maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan diharapkan dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika bisnis. Organisasi atau perusahaan sebagian suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan dengan yang namanya CSR perusahaan. Contoh kecil untuk CSR itu sendiri, yaitu seperti pertama, yaitu membagikan sembako atau santunan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dilanjut yang kedua, memberikan pendidikan kepada anak jalanan atau yang putus sekolah. Yang ketiga, bisa mendistribusikan air bersih ke daerah yang mengalami krisis air bersih. Kemudian bisa juga melakukan penanaman pohon untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu pengertian Corporate Social Responsibility menurut para ahli. Di sini saya hanya menulis dua. Yang pertama yaitu Kotler-Keller, di mana Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut Wibisono, Corporate Social Responsibility yaitu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, atau yang bisa disebut dengan triple bottom line, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu konsep dasar Corporate Social Responsibility. Nah, di mana di sini Elkington menegaskan atau memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P. Apa saja 3P itu? Yang pertama adalah profit atau keuntungan. Nah,
Profit itu apa? Profit merupakan orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan people atau masyarakat pemangku kepentingan. Nah, people di sini diartikan yaitu perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat di sekitar mereka beroperasi. Banyak ragam model yang telah dijalankan pihak perusahaan dalam memberikan dana CSR, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu planet atau lingkungan. Di sini dimaksudkan yaitu sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan diharapkan menjadi pandangan bagi setiap korporat sehingga dalam kegiatan usahanya tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Aneka kegiatan CSR yang biasa dijalankan kaitannya dengan hal tersebut yaitu seperti penghijauan, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat corporate social responsibility. Adapun manfaatnya itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada bagi perusahaan, kemudian ada yang bagi masyarakat. Nah, untuk bagi perusahaan tersendiri yaitu pertama, meningkatkan citra perusahaan, kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Kedua, adanya beasiswa untuk anak yang kurang mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. Selanjutnya yaitu jenis model corporate social responsibility. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, ada keterlibatan langsung. Nah, yang dimaksud dengan keterlibatan langsung yaitu perusahaan menjalankan programnya secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosialnya atau menyerahkan sumbangannya langsung ke masyarakat. Nah, biasanya dalam menjalankan usaha ini, perusahaan menugaskan pabrik relasi atau officer manager. Selanjutnya yang kedua yaitu melalui yayasan. Nah, untuk jenis model ini biasanya diadopsi dan diterapkan itu dari perusahaan-perusahaan yang berada di negara maju. Nah, perusahaan ini biasanya menyiapkan atau menyediakan dana awal dan dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa contoh yayasan yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar yaitu seperti Yayasan Coca-Cola Company, kemudian Yayasan Sahabat Aqua, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bermitra dengan pihak lain. Nah, yang dimaksud dengan berpihak dengan mitra lain yaitu melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah atau universitas, dan media massa, baik dalam mengelola dana maupun bekerja sama. Dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya ada beberapa lembaga sosial yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan corporate social responsibility itu. Seperti Palang Merah Indonesia, kemudian ada juga Badan Amil Zakat Nasional, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Nah, untuk model ini biasanya lebih berorientasi pada pemberian hibah. Perusahaan yang bersifat hibah di sini seperti pembangunan pihak konsorsium biasanya
dipercayai oleh perusahaan yang didukung untuk mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional. Ya, kemudian dikembangkan dengan program yang telah disepakati bersama. Nah, yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk dari corporate social responsibility. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada bentuk ekonomis. Nah, pada bentuk ini, corporate social responsibility dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Akan tetapi, perusahaan melakukan upaya untuk mencegah kerusakan dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu bentuk filantropis. Nah, dalam bentuk filantropis ini, program corporate social responsibility perusahaan memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh institusi sekolah, museum, dan lain sebagainya. Nah, pada program yang dilakukan, ini murni untuk tujuan sosial. Dan ada juga sebenarnya yang bertujuan untuk mendapatkan reputasi baik. Nah, yang ketiga yaitu bentuk jejaring sosial perusahaan. Nah, perusahaan juga merupakan bagian masyarakat yang harus memenuhi kewajiban dan mematuhi etika yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada para stakeholder termasuk masyarakat. Sedangkan yang keempat, yaitu bentuk integratif. Pada bentuk ini, program Corporate Social Responsibility menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat dan kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari beberapa bagian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sadar bahwa penerapan corporate social responsibility akan membawa dampak positif bagi stakeholder maupun perusahaan, baik dalam menjalankan operasi perusahaan maupun berkelanjutan perusahaan di masa mendatang. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun pernyataan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi malam ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.